Ingat batasanmu. Claudia duduk di kantin menikmati makan siang bersama dengan Hanson. Beberapa perempuan di seberang sana seperti tengah berbisik-bisik membicarakannya. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Claudia memilih untuk bersikap acuh dan tak peduli. "Bagaimana? Makanan di kantin ini enak kan?" ujar Hanson bertanya seraya menatap hangat Claudia yang duduk di hadapannya. Claudia mengangguk. "Iya, ini sangat enak." Dalam hati, ini pengalaman Claudia pertama kali makan di kantin karyawan. Di perusahaan ayahnya pun memiliki kantin karyawan, yang mana para karyawan juga bisa mengakses makanan secara gratis, tak sama sekali harus membayar. Namun Claudia tak pernah ke kantin karyawan ayahnya. Hanson tersenyum. "Besok aku akan mengajakmu makan di kafe langgananku dekat Hastings Group. Di sana juga makanannya enak." "Kau seperti mengajak turis, Hanson," ucap Claudia seraya mengulung senyumannya. Hanson terkekeh pelan. "Kau karyawan baru, jadi banyak hal yang belum kau ketahui. Tidak salah kan kalau aku membagikan hal-hal yang aku ketahui padamu, seperti contoh makanan enak untuk disantap setiap makan siang?" Claudia tersenyum hangat. "Terima kasih, kau baik sekali, Hanson." Tiba-tiba terdengar suara bisik-bisik, cukup terdengar seraya tatapan yang teralih pada pintu masuk. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya mengikuti tatapan semua orang. Seketika mata Claudia melebar melihat Christian masuk ke dalam kantin karyawan. Claudia yakin bahwa apa yang dia lihat ini adalah salah. Namun ternyata tidak. Apa yang Claudia lihat ini sungguhan. Tak sama sekali salah. Christian ada di hadapannya. "Hei, Tuan Christian makan di sini. Harusnya aku berdandan lebih cantik lagi." "Iya, Tuan Christian makan di kantin. Aura ketampanannya semakin terlihat setelah dia menikah. Istrinya sangat cantik. Dia tidak mungkin tertarik padamu. Harusnya aku sadar diri." "Well, hanya mengidolakan tidak masalah. Kan kita berhak menyukai siapapun, meski itu adalah bos kita sendiri." "Tidak masalah, tapi apa mungkin Tuan Christian Hastings akan melirik kita jika kita tampil cantik?" Suara kumpulan perempuan berbisik-bisik cukup keras dan terdengar di telinga Claudia. Sungguh itu membuat Claudia semakin tidak nyaman. "Tuan Christian makan di kantin? Selama aku bekerja di sini, aku baru pertama kali melihat Tuan Christian makan di kantin karyawan," gumam Hanson yang terdengar di telinga Claudia. Claudia mengambil orange juice dan meminumnya perlahan. "Mungkin Tuan Christian bosan makan di luar. Dia ingin mencoba makanan di kantin." Claudia membuang wajahnya tak mau melihat Christian yang duduk tak jauh darinya dan Hanson. Hanson mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kau benar. Mungkin saja Tuan Christian sedang bosan dan memilih untuk makan di kantin." Claudia tersenyum samar merespon ucapan Hanson. Detik selanjutnya, tanpa sengaja tatapan Claudia saling beradu pandang dengan Christian. Buru-buru Claudia kembali membuang wajahnya. Begitu juga Christian yang kini memfokuskan pandangan pada asistennya. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Claudia segera pulang lebih dulu. Hanson sempat menawarkan pulang bersama, namun Claudia menolak karena Claudia ke kantor menyetir mobil sendiri. Selain itu, dia tidak mau menyusahkan orang lain. Sepanjang perjalanan, Claudia tampak seperti tengah memikirkan sesuatu. Hari pertamanya bekerja cukup menyenangkan, namun ada saja yang mengusik ketenangan hati dan pikirannya. Setibanya di rumah, Claudia segera memarkirkan mobilnya, turun dan masuk ke dalam rumahnya. Claudia pulang lebih dulu dari Christian. Entah Christian pulang jam berapa. Gadis itu memang sengaja ingin menghindar dari pria itu. "Selamat sore, Dona Claudia," sapa sang pelayan dikala melihat Claudia baru saja tiba. Claudia tersenyum saya menatap sang pelayan. "Sore. Di mana ayah, ibu, dan kakakku?" tanyanya pelan. "Nona, baru saja kedua orang tua Anda pergi. Mereka menemui undangan dari teman lama mereka. Lalu Nyonya Ella berada bertemu dengan teman-temannya," jawab sang pelayan memberitahu. Claudia terdiam mendengar ucapan sang pelayan. Gadis itu mengambil ponselnya yang ada di dalam tas dan melihat pesan masuk. Ternyata ada pesan masuk dari ibunya yang mengatakan bahwa akan pergi. Claudia tadi di jalan tak melihat ponselnya. Claudia sama sekali tak menyadari kalau ada pesan masuk. "Ya sudah, aku ingin ke kamar dulu," ucap Claudia pelan. "Nona,
Tadi Nyonya Grania berpesan Anda mencoba dulu tiramisu cake yang dibuatnya, ujar sang pelayan menyampaikan pesan Grania. Ibuku hari ini jadi membuat cake, ulang Claudia bertanya memastikan. Sang pelayan mengangguk. Jadi Nona, cake-nya ada di kulkas. Ya sudah, aku akan ke dapur, aku akan mencoba cake buatan ibuku, jawab Claudia pelan dan hangat. Baik Nona, silahkan. Pelayan itu mempersilahkan Claudia yang kini sedang melangkah menuju dapur. Di dapur, Claudia membuka kulkas dan mulai mencoba tiramisu cake yang ada di dalam kulkas. Dalam hal membuat cake, memang ibunya itu sangat hebat. Itu yang membuat Claudia dan ayah serta kakaknya sangat menyukai menyantap cake buatan ibunya. Enak sekali. Claudia memejamkan mata merasakan cake buatan ibunya sangatlah lezat. Rasa penat di kepala dan hatinya yang gelisah mulai sedikit terobati makan makanan manis. Setelah makan, Claudia memasukkan kembali cake itu ke dalam kulkas. Lalu dia menuju ke kamarnya. Namun tanpa sengaja kaki Claudia tersandung kaki meja hingga membuatnya terjatuh. Claudia meringis kesakitan. Christian yang baru saja tiba terkejut melihat Claudia tergeletak di lantai. Pria itu menghampiri Claudia menatap pergelangan kaki gadis itu memerah. "Kau kenapa?" serunya dengan tatapan dingin. "Aku tidak apa-apa. Kakiku hanya tersandung kaki meja," ucap Claudia pelan. Christian berdecak. "Apa kau itu tidak pernah berjalan hati-hati? Aku tadi buru-buru ingin ke kamar. Sudah, aku tidak apa-apa. Aku bisa." Claudia memekik terkejut dikala Christian menggendong Claudia gaya bridal, melangkah menuju ke kamar Claudia. "Christian, apa yang kau lakukan? Turunkan aku," seru Claudia seraya menatap jengkel Christian. "Diam Claudia, jangan buat pelayan perhatian kita," tukas Christian penuh peringatan pada Claudia. Claudia menghela nafas dalam dan akhirnya memilih untuk diam. Saat tiba di kamar, Christian baringkan tubuh Claudia di ranjang. Pria itu mengambil kotak obat dan mengoleskan salep ke pergelangan kaki Claudia yang merah. Untungnya kaki Claudia tak terkilir. "Au!" ringis Claudia perih. "Lain kali kau hati-hati. Kau ini sudah besar tapi jalan saja tidak benar. Jangan terburu-buru, kamarmu tidak akan lari," seru Christian penuh peringatan. Claudia mengangguk pelan. "Iya, terima kasih, Christian," panggil Claudia. Christian menatap dingin Claudia. "Ada apa?" "Kayla tidak ada. Dia bertemu dengan temannya," ujar Claudia memberitahu. "Aku tahu," jawab Christian dingin dan datar. "Bagaimana hari pertamamu bekerja?" tanyanya. "Hansen orang yang baik, aku menyukai bekerja di perusahaanmu," jawab Claudia pelan. "Ingat batasanmu Claudia, bersikaplah profesional," ucap Christian menekankan. "Iya, aku tahu. Kau tahu, tapi aku lihat kau sepertinya mulai tertarik padanya." Kening Claudia mengerut dalam. "Tertarik bagaimana, Christian?" "Jangan naif, Claudia. Aku tahu kau mengerti apa yang aku maksud. Kau saja selalu pergi dengannya. Eddie kan memintaku untuk selalu bersama dengan Hansen." "Selalu bersama dalam arti pekerjaan, bukan yang lain." Claudia tak mengerti dengan cara pikir Christian. "Christian, aku dan Hansen jalan bersama sebagai teman kantor. Kau boleh marah kalau kau melihat aku berciuman dengan Hansen. Kalaupun aku berjodoh dengan Hansen, pasti aku akan memilih keluar dari Hastings Group. Tenang saja, aku akan tetap bersikap profesional." Kata-kata yang dikeluarkan dari bibir Claudia dilakukan secara spontanitas. Itu semua terpancing akibat rasa kesalnya pada Christian. Jika saja Christian tidak mengatakan hal konyol, maka tak mungkin juga Claudia mengeluarkan kata-kata konyol. Claudia bekerja di perusahaan Christian, murni ingin mencari pengalaman baru. Tidak pernah terbesit sedikit pun dalam diri Claudia untuk mencari pasangan di perusahaan Christian. Lagi pula, Claudia pun sudah berjanji akan bersikap profesional. Rahang Christian mengetat mendengar jawaban Claudia. Sorot mata tajam layaknya singa dan yang ingin marah. Tapi apa alasan kuat dirinya marah? Dia tidak memiliki sesuatu alasan untuk murka di depan Claudia. Tanpa mengatakan apapun, Christian bangkit berdiri dan hendak meninggalkan Claudia. Namun langkah kaki pria itu terhenti ketika mendengar suara Claudia bertanya. "Tunggu, aku ingin bertanya sesuatu padamu," ucap Claudia yang sukses membuat langkah kaki Christian terhenti. Christian bergeming di tempatnya dan posisinya masih memunggungi Claudia. "Ada apa?" tanyanya dingin.
Seorang sepertimu rasanya tidak mungkin mau makan di kantin karyawan. Kau tahu, kau tadi datang dan membuat para karyawan berbisik-bisik membicarakanmu. Banyak yang mengagumimu. Tukas Claudia datar. Christian menatap Claudia dari sudut matanya. Aku tidak peduli dengan orang yang berbisik-bisik membicarakanku. Aku tidak peduli dengan orang yang mengagumiku. Aku kantin karyawan karena ingin mencoba makanan di sana. Lagi pula kantin karyawan adalah bagian dari milikku. Aku berhak mengunjungi kantin karyawan sesukaku. Lalu pria itu melanjutkan langkahnya meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Claudia menggeleng-geleng seraya menatap punggung Christian yang mulai lenyap dari pandangannya.